Haleluya, terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah dalam ibadah Paskah Gereja Tiberias Indonesia. Sebelumnya izinkan kami menyapa Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih yang pagi hari yang indah ini sudah hadir di Gereja Tiberias Kelapa Gading Nias, dan juga bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih yang sudah tersambung di dalam live streaming Gereja Tiberias Indonesia. Dengan penuh sukacita, mari sama-sama kita boleh lambaikan tangan kita sambil katakan shalom. Shalom. Lebih semangat lagi, shalom Tiberias. Haleluya, kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Senang bisa kembali berjumpa dan melayani Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Pagi hari yang indah ini sama-sama kita boleh naikkan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Kita boleh bersyukur kepada Tuhan Yesus karena kebangkitan Tuhan membuktikan bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa. Amin. Dia berkuasa atas alam semesta, Dia berkuasa atas alam maut. Amin. Sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk setiap kita boleh datang memuji dan menyembah Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita boleh satu dalam doa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus, Allah kami yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kalau pada pagi hari yang indah ini kembali Tuhan boleh berikan kami kesempatan untuk setiap kami boleh datang ke dalam hadirat Tuhan yang kudus, mengucap syukur ya Tuhan, kalau hari ini kami boleh memperingati yaitu hari kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Mengucap syukur ya Tuhan, kebangkitan Tuhan memberikan kami kepastian keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus. Kebangkitan Tuhan membuktikan bahwa Tuhan Yesus yang kami sembah adalah Allah yang penuh kuasa. Engkau Tuhan Yesus yang layak disembah, Engkau Tuhan Yesus yang layak dimuliakan. Maka hamba juga berdoa ya Tuhan, untuk setiap kami yang boleh beribadah pada saat ini, semuanya Tuhan Yesus yang memberkati. Apapun yang mereka korbankan untuk setiap mereka boleh beribadah pada saat ini tidak pernah sia-sia. Semuanya sudah Tuhan Yesus perhitungkan. Tak lupa ya Bapak, kami mau terus sama-sama berdoa bagi gembala sidang kami terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama keluarga besarnya, dimanapun berada, dijaga, dilindungi oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapak, kami tabiskan ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai dengan pada akhirnya ke dalam satu nama yang dahsyat, nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tiberias, setiap kita yang siap menyembah Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus yang dahsyat. Kami mengucap syukur ya Tuhan, Kau Allah kami yang luar biasa ya Bapa. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku.
besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sama-sama kita boleh katakan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan, bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan, bagi-Mu Allah yang mulia. Sama-sama. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Lebih sungguh lagi gereja Tiberia, sama-sama katakan, kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sama-sama kita bangkit berdiri, jemaat Tuhan, katakan, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sama-sama katakan, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku.
selalu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan sama-sama. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah menebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa Kami sembah, kami sembah. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan, oleh kuasa darah-Mu Yesus Tuhan, kami bersyukur Bapa, Engkau Allah yang mengasihi kami. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan atas kebangkitan-Mu Yesus Tuhan. Haleluya. Engkau hidup. Kami berterima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kebangkitan-Mu Tuhan memberikan kami pengharapan akan hidup kami ya Tuhan Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus memberikan bukti bahwa Tuhan Yesus adalah benar-benar Allah. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau dahsyat. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Kami sembah, terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau hidup. Kau berkuasa. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Karena Engkau hidup ya Tuhan, kami punya pengharapan akan hari esok. Karena Engkau hidup ya Tuhan, kami tidak pernah takut
dan gentar menghadapi kehidupan. Karena Engkau hidup ya Tuhan, kami tahu ada hari esok buat setiap kami. Ini pujian setiap kami ya Tuhan Yesus. Ini sorak-sorai kami hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Sama-sama kita boleh angkat tangan dua-dua Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Because healing I can face tomorrow, because healing all fear is gone, because I know He holds the future and live is worth the living just because He lives. Lebih sungguh lagi sama-sama katakan, because He lives I can face tomorrow, because He lives all fear is gone, all fear is gone.
Lebih meriah lagi kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus Allah yang hidup. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kebangkitan-Mu ya Tuhan memberikan kami sukacita yang besar dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur akan karya keselamatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami mau memaknai karya keselamatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami dengan hidup kami di dalam pertobatan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa, kami sudah menyembah Tuhan, kami siap bersorak bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tiberias, setiap kita yang siap bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat saudara. Di hari Paskah ini mari bersama-sama kita berseru, kita bertepuk tangan, kita memuliakan Tuhan Yesus. Haleluya. Dari gereja mana? Angkat suaramu saudara, katakan. Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Tuhan Yesus yang persatukan kami di tempat ini. Haleluya. Bila hatimu seperti hatiku, nyatakan saudara, engkaulah saudara dan saudariku. Dalam Yesus kita bersaudara. Kamu saudara pagi hari ini katakan, bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluarga Allah, cinta keluarga Allah. Dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Tuhan, dalam Yesus kita bersaudara. Mari katakan saudara, di dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluarga Allah, 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 cinta keluarga Allah. Mari terus menyembah Tuhan saudara. Kita akui karena kasih Tuhan yang pertemukan kita di gereja ini. Salibmu, keselamatanmu Tuhan Yesus. Kami bangga punya Tuhan Yesus, sebab itu kami katakan dengan puji. Bertemu dalam
di rumah sama-sama. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Gereja ini Tuhan bersuka cita di hari Paskah ini oleh kasih Tuhan yang nyata. Salibmu. Oh, kembali katakan saudara. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka citalah sebab Tuhan mengasihimu saudara di dalam rumah. Lambaikan tanganmu. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Sama-sama. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta. Angkat tanganmu saudara yang percaya kasih Tuhan. Lebih kencang lagi Tiberias. Pagi hari ini katakan, saudaraku dan saudariku. Oh, yes. Bagimu Tuhan kami katakan, umat Allah yang percaya sama-sama. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Marilah saudara, mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, aku bersuka cita sebab kasih Tuhan yang nyata memberkati gereja. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Saudara bersuka cita, amin. Yang bersuka cita di hari Paskah, berikan tepuk tangan yang lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus yang telah bangkit. Haleluya. Silakan kembali duduk. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, puji Tuhan. Bersama-sama kita boleh bersyukur di hari Paskah, bersama kita boleh beribadah dan juga memuji Tuhan. Dan sebelum lebih lagi kita masuk dalam ibadah Paskah di pagi yang diberkati ini, terlebih dahulu saya akan bacakan bagi seluruh jemaat Tuhan yang beribadah. Itu suara gembala kita saudara dari Paskah, dari Ibu Pendeta Daniati Pariaji dengan tema kematian Yesus yang menyelamatkan. Rumah yang pertama, doa pembuka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu yang tanpa batas. Mari kita menjaga hidup kita. Mari kita hidup dalam pertobatan. Mari kita hidup di dalam kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan Yesus yang mempunyai kerajaan sorga. Roma yang kedua, kematian Yesus yang menyelamatkan. Peristiwa Golgota adalah peristiwa sejarah yang mengubah hidup manusia
Kematian Yesus adalah kematian yang menyelamatkan, yang menyembuhkan, yang memulihkan, yang memberkati dan memberikan pengharapan yang baru. Matius 27 ayat 45 sampai dengan 50. Yesaya 53 ayatnya yang ketiga. Yang pertama, kematian Yesus menciptakan perdamaian antara Allah dan manusia. 2 Korintus 5 ayat 21. Firman Allah mengajarkan kepada kita di dalam Matius 27 ayat 51, Ibrani 10 ayat 19 hingga 20. Keberadaan tabir dalam bait Allah menggambarkan ketidaklayakan manusia untuk bersekutu dengan Allah atau menghampiri Allah. Kematian Yesus telah merobek tirai pemisah tersebut antara Allah dan manusia. Kematian Yesus memungkinkan manusia bersekutu kembali dengan Allah. Yang kedua, kematian Yesus menciptakan persekutuan antara Allah dengan manusia. Matius 27 ayat 52 hingga 53. Kematian Yesus anak domba Paskah akan menjadi jaminan bagi kita bahwa kita akan selamat. Kebangkitan orang yang percaya padanya. Dengan kematian Yesus ada kebangkitan dan ada kehidupan yang kekal. Allah mendemonstrasikan kasih-Nya dengan cara menyalibkan Yesus Kristus sampai mati sebagai ganti kita sehingga kita hidup yang kekal. Yang ketiga, kematian Yesus menciptakan kehidupan yang kekal. Yohanes 3 ayat 14 hingga 15. Firman Allah di dalam Titus 2 ayat 12 hingga 14 mengajarkan kepada kita Dia menyerahkan dirinya untuk menebus kita. Kata menebus atau redeemer adalah untuk membebaskan supaya kita merdeka, tidak terbelenggu atau tidak diperbudak dosa. Kita sudah ditebus dari segala kejahatan atau pelanggaran kita. Yang keempat, kematian Yesus membebaskan kita dari segala kejahatan. 1 Petrus 1 ayat 18 hingga 19. Segala kejahatan yaitu pelanggaran yang melanggar hukum Allah. Kita harus rajin beribadah dan rajin berbuat baik. Mari kita meresponi kasih Allah yang begitu besar kepada kita dengan mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar akan Allah, dengan penuh sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus dan menjadi pelaku firman Tuhan. Kemudian Roma yang ketiga, apa tujuan Tuhan Yesus dengan kematiannya dan kebangkitannya? Yang pertama, untuk mengangkat Anda menjadi segambar dan serupa Allah. Kejadian 1 ayat 26, Yohanes 10 ayat 34 hingga 35. Yang pertama, untuk membebaskan kita dari kutuk maut atau kematian. Yang kedua, untuk membebaskan kita dari kutuk penyakit dan penderitaan. Yang ketiga, untuk memberi kuasa kepada Anda agar menang atas setan-setan. Yang keempat, untuk memberikan kepada kita hidup yang penuh kuasa. Kemudian yang kedua, untuk mengajarkan tentang konsep Allah mengenai kehidupan manusia. Yang pertama, bahwa di balik kematian akan ada kebangkitan. Yang kedua, bahwa di dalam liang kubur akan ada kehidupan yang kekal. Yang ketiga, bahwa di balik tubuh manusia akan dibentuk tubuh kemuliaan, yaitu saat pengangkatan pada zaman akhir. Yang ketiga, dengan karya salibnya, dengan perjamuan kudus, Tuhan Yesus memberi jalan, memberi alat dan sarana. Pertama, agar Anda dibangkitkan pada akhir zaman. Yang kedua, agar Anda dibentuk menjadi tubuh yang sempurna, yaitu tubuh kemuliaan. Artinya akan ada pengangkatan pada akhir zaman. Yohanes 17 ayat 22 hingga 23. Doa penutup, Tuhan memerintahkan kepada Gembala Sidang Tiberias untuk menyuruhkan kepada Anda semua agar Anda semua suci pikirannya, suci perkataannya, dan suci segala perbuatannya, agar kita layak untuk menghadap Tuhan di sorga. Mazmur 24 ayat 3 hingga 5. Haleluya, amin. Demikian suara gembala, kita kasih tepuk tangan yang paling dahsyat buat pesan Paskah yang begitu memberkati kita saudara, melalui suara gembala kita yang terkasih, Bu Pendeta dan Yati Mariachi. Hari ini sambut Paskah dengan hati yang bersyukur. Bersama-sama kita akan menerima pengajaran yang pastinya memerdekakan setiap kita. Saudara siap mengenal Tuhan lebih lagi saudara? Yang siap kita kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari saudara kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat karyamu, buat kebaikanmu, buat pengorbananmu yang sungguh ajaib
kami boleh menerima dengan sungguh bahwa Tuhan kami begitu dahsyat. Tuhan kami begitu mengasihi setiap kami. Engkau rela digantung Tuhan di atas kayu salib. Bahkan Engkau menyatakan kuasa-Mu lewat kebangkitan yang kami rayakan Tuhan dalam ibadah Paskah ini. Kami bersyukur punya Tuhan Yesus yang betul-betul berkuasa dalam kerajaan surga. Lewat jalan-Mu itu Tuhan kami boleh menerima keselamatan. Untuk itu ya Bapa, di hari Paskah ini kami hampiri Engkau lebih lagi Tuhan dengan hati yang mengasihi Tuhan. Dengan hati yang limpah dengan ucapan syukur untuk boleh mengenal Tuhan yang telah gantikan kami di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah ini. Kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melawat, Tuhan yang menjangkau setiap jiwa, setiap telinga yang mendengar. Kami percaya bahwa firman-Mu pasti memerdekakan setiap kami, pasti mengubahkan, pasti melakukan mujizat bagi setiap kami Tuhan. Pulang dari tempat ini kami percaya, kami bawa sukacita dari sorga, hidup kami boleh terus menjadi terang, memuliakan Tuhan dan melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Roh Kudus campur tangan Tuhan, sebab itu kerinduan kami setiap kami yang datang di hari Paskah ini menerima Yesus, menerima keselamatan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mengenal Tuhan lebih lagi, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Kita bangkit berdiri saudara di hadapan Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri, angkat tanganmu tinggi saudara di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sambut Dia saudara, katakan sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi Allah kami yang mulia, kami berikan ini Tuhan yang mulia. Ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sambutlah Tuhan, sambutlah
bersyukur Tuhan Yesus di hari Minggu kebangkitan, Minggu Paskah yang indah ini ya Tuhan, kami berada di dalam hadirat-Mu, memuji, memuliakan nama-Mu, dan Kau ada di tengah kami, Kau yang bertakhta di atas pujian dan penyembahan kami. Dan kami siap ya Tuhan untuk mendengar firman-Mu yang hidup mengenai kuasa kebangkitan yang bekerja bagi kami yang percaya. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, biar Engkau yang teguhkan setiap firman dengan tanda dan kuasa dan mujizat. Sebab seperti firman-Mu katakan, kami percaya kerajaan Allah bukan terdiri dari kata-kata tapi kuasa. Dan saat kami bersatu dengan tubuh darah Yesus, kami percaya hari ini yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, setiap kuk dan belenggu dipatahkan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Yang percaya katakan amin, haleluya. Silakan duduk saudaraku yang terkasih, shalom. Selamat Paskah, selamat hari kebangkitan. Dan kita hari ini merayakan kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus, satu peristiwa yang menjadi pusat dari iman kita. Katakan bersama saya, Yesus bangkit. Katakan kiri kananmu, katakan kamu juga harus bangkit. Dan mari kita buka perikop firman Tuhan. Untuk teks firman Tuhan hari ini yaitu di dalam Matius 28. Kita mau baca ayatnya yang pertama sampai yang ke-7. Pendeta muda Adit boleh bantu kita untuk bacakan Matius 28 ayat 1 sampai 7. Iya. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, pusat iman kita ada pada kematian dan kebangkitan Yesus. Yaitu ketika ia bangkit, ia mengalahkan kuasa dosa, maut, dan kematian. Dan pusat iman kita adalah pada karya penebusan ini. Dan saudaraku yang terkasih, kebangkitan Yesus, karya penebusan Yesus di atas kayu salib dan kebangkitannya ini bukan suatu peristiwa yang terjadi 2000 tahun yang lalu, nun jauh dalam sejarah yang tidak ada hubungannya dengan kita. Sehingga pada hari ini kita boleh mempertanyakan satu pertanyaan ini. Apa hubungannya kematian dan kebangkitan Yesus bagiku, bagi saya, bagi kita semua? Karena kebangkitan Yesus, kematian dan kebangkitannya tersebut, saudaraku, bukan suatu peristiwa yang jauh di dalam sejarah yang tidak ada hubungannya dengan kita sama sekali. Karena Alkitab mengatakan bahwa kita harus menjadi sama seperti Yesus dalam kematian dan kebangkitannya. Sehingga kisah mengenai Tuhan Yesus bukan suatu kisah yang terpisah dari kita. Apa hubungannya kematian dan kebangkitan Yesus bagi kita? Dan kenapa kematian dan kebangkitan Yesus itu harus menjadi bagian dalam hidup kita,
di dalam iman kita, seperti dikatakan oleh Rasul Paulus, bahwa kita harus mati bersama Yesus dan kita harus bangkit bersama Tuhan Yesus. Karena kata percaya, saudaraku yang terkasih, artinya adalah identifikasi, yaitu kita menemukan identitas kita di dalam Kristus. Dan kata percaya, identifikasi ini dinyatakan dalam baptisan selam, di mana ketika saudara mengambil bagian dalam sakramen baptisan selam, engkau menemukan identitasmu di dalam Kristus, dan ritual baptisan selam itu menjelaskan bahwa kita ketika kita diselamkan, kita mati, dikuburkan bersama Yesus. Ketika kita keluar dari kolam itu, maka kita akan bangkit bersama dengan Tuhan Yesus. Kisah Yesus, kita harus melihatnya dari kacamata ini, saudara, bahwa kisah Yesus adalah kisah setiap kita. Karena umat manusia harus menemukan identitasnya di dalam Yesus. Dan khususnya di dalam kematian dan kebangkitannya. Kisah Yesus bukan satu kisah mengenai satu figur yang terjadi dalam sejarah, yang gak ada hubungannya dengan kita sama sekali. Saudaraku yang terkasih, kisah Yesus tersebut harus menjadi kisah setiap kita dalam kematian dan kebangkitannya. Narasi kematian dan kebangkitan Yesus tersebut harus menjadi narasi hidup kita. Karena Yesus adalah 100% Allah, tapi kita sebagai orang Kristen kita juga percaya Yesus 100% manusia. Yaitu Tuhan yang bersatu, tinggal beserta dengan manusia. Yang kita sebut sebagai Immanuel, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Allah beserta kita. Immanuel. Tapi dalam bahasa Jawanya, saudara, dalam Alkitab bahasa Jawanya itu menurut saya lebih bagus bahasa Jawa dalam menerjemahkannya, yaitu Immanuel, Allah manunggal dengan manusia. Allah menjadi satu dengan manusia. Dan Yesus mau menjadi satu dengan kita yang percaya saat nanti kita akan ambil bagian dalam tubuh dan darah Yesus. Yesus ada di dalam kita, kita ada di dalam Yesus. Sehingga Allah menjadi satu dengan kita. Karena pada mulanya Allah menciptakan manusia, kita katakan, sebagai gambar dan rupa Allah. Sehingga kita tidak bisa memisahkan diri kita dari Tuhan. Karena kita secara misterius, manusia adalah gambar dan rupa Allah. Mungkin ajaran lain menggambarkan Tuhan yang harus disembah dengan umatnya manusia, tapi yang sepertinya ada jarak dan terpisah. Tapi kita bersyukur dalam kekristenan dijabarkan bahwa Tuhan ada di dalam kita. Yang percaya katakan amin. Dan kita ada di dalam Tuhan. Dan kita adalah gambar dan rupa Allah. Sehingga manusia di dalam Kristus tidak terpisahkan dengan Allah. Jadi kita boleh mempertanyakan pertanyaan ini, saudaraku. Apa makna kebangkitan Yesus bagi kita dan apa hubungannya bagi kita sebagai orang percaya? Saya yakin bahwa kematian dan kebangkitan Yesus itu menunjukkan kepada kita, saudaraku, satu proses kehidupan yang harus kita jalani dalam iman kekristenan kita seumur hidup kita. Dan kematian dan kebangkitan Yesus harus menjadi narasi dari hidup kita, bahwa senantiasa kita harus menjadi sama seperti Yesus, senantiasa percaya kepada Yesus dalam kematian dan kebangkitannya. Dan setiap saat kita harus mati
dan kita harus bangkit kembali. Dan setiap saat seumur hidup kita menjalani proses ini untuk memenuhi potensi kita sebagai manusia, sebagai orang percaya. Potensi saudara dan saya ditemukan di dalam proses kematian dan kebangkitan Yesus tersebut. Di dalam setiap saudara dan saya ada suatu kuasa kebangkitan yang dahsyat, suatu kuasa kebangkitan yang besar, yang menantikan untuk dikeluarkan, untuk di-unleash, untuk dibagikan, untuk saudara kontribusikan kepada dunia ini, untuk kepada sesama kita, supaya kita jadi berkat, supaya kita jadi garam bagi dunia, bagi sesama. Hari ini, di hari Paskah kebangkitan yang indah ini, saya mau ingatkan setiap saudara bahwa di dalam setiap saudara dan saya ada kuasa yang dahsyat yang besar. Ada satu potensi yang dahsyat yang besar yang menunggu untuk dibagikan. Dan tugas kita di dalam kehidupan ini seumur hidup kita adalah membagikan potensi tersebut, merealisasikannya. Supaya kita jadi garam dan jadi terang dan jadi berkat bagi dunia. Dan untuk membagikan kuasa yang besar itu, saudaraku, dalam hidup kita, dalam hidup setiap individu, dalam hidup setiap manusia, adalah dengan iman kepada Yesus. Adalah dengan percaya kepada Yesus, jadi sama seperti Yesus, yaitu di dalam kematian dan kebangkitannya. Karena kuasa kebangkitan ini tidak akan terjadi di dalam hidup kita, saudaraku yang terkasih, kalau kita menolak untuk mati bersama dengan Yesus. Tidak akan ada kuasa kebangkitan kalau tidak ada kematian. Itu kenapa kita harus selalu mati bagi daging, mati bagi dosa, mati bagi pemikiran-pemikiran yang lama, cara-cara yang lama, yang sudah usang, yang sudah tidak relevan lagi. Dan proses ini harus berlangsung terus seumur hidup kita. Kematian dan kebangkitan berbicara mengenai struktur yang lama, itu harus dihancurkan, harus dirombak ulang, lalu dibangun kembali, disusun kembali dalam tatanan yang baru, dan mengeluarkan satu potensi yang dahsyat, yang luar biasa di dalam kuasa kebangkitan. Dan saya percaya, saudaraku yang terkasih, bahwa proses tersebut adalah perjalanan seumur hidup kita. Kita harus terus mati dan bangkit, kita terus mati dan bangkit kembali, dan kita bertumbuh dengan cara yang demikian. Kita tidak mungkin dapat belajar misalnya saudara, tanpa engkau harus mati dan bangkit kembali. Dan menyadari bahwa hal-hal yang dulu yang kita pelajari mungkin sudah usang, hal-hal yang kita ketahui sebelumnya mungkin salah, dan hal-hal yang sudah usang itu harus dibuang, supaya kita dapat menyerap informasi yang baru. Dan kadang kita harus menyadari kita salah, kita harus menyadari kita khilaf, dan kita harus menyadari bahwa kita penuh cacat dan tidak sempurna. Dalam kematian dan kebangkitan ini saudara lihat satu konsep mengenai kerendahan hati yang tiada henti, yang terus menerus dalam hidup kita. Di mana kita harus mati dan bangkit kembali. Seperti yang tadi saya katakan, kau tidak bisa belajar, kau tidak bisa bertumbuh tanpa engkau harus mati lalu bangkit kembali. Kalau engkau tidak mengakui bahwa engkau salah, kalau engkau tidak mengakui bahwa yang kau tahu sebelumnya itu tidak lengkap, dan bahkan lebih parah lagi mungkin salah, maka engkau tidak bisa bertobat. Kau tidak bisa menyerap informasi yang baru. Kalau hal yang lama yang salah sebelumnya yang kau pegang, itu engkau buang terlebih dahulu. Karena manusia penuh dengan cacat dan kelemahan. Mungkin banyak prasangka-prasangka yang kita miliki, yang salah dan menghambat pengetahuan kita. Manusia misalnya penuh dengan bias yang
menghalangi masuknya informasi yang baru, yang harus kita buang, yang harus kita singkirkan, supaya kita bisa diperbaharui kembali. Pembaharuan kembali tersebut digambarkan, saudaraku yang terkasih, dengan proses kematian dan kebangkitan. Kalau saudara terus menyesuaikan diri, manusia yang lama harus mati untuk menghadapi lingkungan yang baru, untuk menghadapi tantangan yang baru, harus dihadapi dengan manusia yang baru. Dan manusia yang lama harus mati. Karena manusia yang lama ini tidak bisa hadapi lingkungan yang baru, tantangan yang baru, zaman yang baru. Manusia yang lama ini harus mati. Dan dibangkitkan kembali dalam rupa manusia yang baru. Saudara dan saya harus terus diperbaharui setiap hari. Yang percaya katakan amin. Dan proses kematian dan kebangkitan ini, saudaraku, menunjukkan kualitas yang tertinggi, yang termulia dari seorang manusia. Kita harus diperbaharui terus menerus. Menghadapi tantangan yang baru, menghadapi lingkungan yang baru, yang selalu berubah. Lingkungan akan selalu berubah. Tantangan akan selalu berubah. Sehingga saudara dan saya juga terus harus diperbaharui. Yang setuju katakan amin. Kita harus diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan dalam menghadapi segala tantangan hidup ini. Sehingga tidak ada yang lebih mulia, saudaraku, dari seorang manusia selain memiliki satu kualitas ini, yaitu potensi untuk dia mati dan bangkit kembali. Dan dengan demikian engkau mengeluarkan potensi sepenuhnya di dalam hidupmu. Dan saya mau katakan kepada setiap saudara, siapapun saudara, apapun pekerjaanmu, apapun karirmu, berapapun umurmu, dan saya tidak peduli tingkat pendidikanmu. Saya mau katakan dalam setiap saudara ada kuasa yang dahsyat yang besar yang menunggu untuk dikeluarkan. Dan potensi tersebut harus kita keluarkan dalam hidup kita. Di dalam talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Dalam waktu, hidup, nafas yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita harus habiskan potensi tersebut sampai kita mati satu saat nanti dan kita akan pergi ke rumah Bapa. Seperti dicontohkan oleh gembala sidang kita, Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, yang hidup menghabiskan potensi di dalam dirinya. Dia rajin dan giat di dalam melayani Tuhan sampai pada akhir hayatnya, sampai umurnya 93 tahun. Itu cukup tua, saudaraku, bagi seorang hamba Tuhan yang sampai akhir hayatnya terus giat dalam melayani Tuhan dan bahkan jarang sekali absen di dalam pelayanan. Karena beliau sangat semangat dan giat untuk menghabiskan potensi tersebut dan tidak menyia-nyiakan talenta, tidak menyia-nyiakan urapan yang Tuhan berikan kepadanya. Saya baru diceritakan oleh seorang pekerja di Tiberias SCBD dan pekerja ini bercerita kepada saya, saudaraku, bahwa 2 minggu sebelum Pendeta Pariaji pergi ke rumah Bapa, sebelum dipanggil Tuhan, 2 minggu sebelumnya Pendeta Pariaji menelpon pekerja ini. Dan Pendeta Pariaji sendiri yang menelpon sampai orang ini kaget, ya. Dan orang ini rupanya pengusaha catering, saudara. Ya. Dan Pendeta Pariaji telepon dan request kepada Bapak ini, ya. Pendeta Pariaji request, tolong dibuatkan makanan yang enak. Tolong buatkan brenebon yang enak. Jadi makanan terakhir Pak Pariaji, saudaraku, yang ia nikmati adalah brenebon yang sangat enak itu, saudara. Dan saudaraku yang terkasih, saya lihat bahwa
hamba Tuhan ini giat dalam melayani Tuhan, tapi dia juga sangat menikmati hidup ini. Sebelum ia pergi, ia menikmati makanan yang enak. Dan setelah itu saudaraku, kita tahu kisahnya ya, beliau tidak lama akhirnya pergi ke rumah Bapa. Saya percaya orang yang memenuhi potensi hidupnya, hidup bahagia dalam masa hidupnya. Kalau saudara memenuhi potensi hidup kita, saya percaya tidak ada orang yang menikmati hidup ini dibanding orang yang memenuhi potensinya yang Tuhan berikan kepadanya. Saya berdoa setiap saudara dan saya sehat umur panjang. Dan kita menikmati hidup ini. Yang setuju katakan amin. Dan saudaraku yang terkasih, itu permintaan terakhir Pendeta Pariaji kepada pekerja ini. Yang dia sangat kaget karena dimintai buatkan makanan yang banyak. Ya, salah satunya Brenebon dan lain sebagainya yang diantar ke rumah Pendeta Pariaji sendiri. Dan saya percaya bahwa setiap kita harus memenuhi potensi hidup kita lewat proses kematian dan kebangkitan tersebut. Karena kalau kita tidak mati setiap hari, saudaraku, dan tidak diperbaharui dan tidak bangkit kembali, maka kita akan gagal dalam memenuhi potensi yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Saya mengingat sebuah cabang ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan medis dan biologi. Itu mengatakan bahwa supaya manusia bisa bertumbuh, supaya saudara dan saya bisa bertumbuh secara biologis, secara fisik, ini saudara, sel tubuh dalam tubuh kita ini harus mati dan diperbaharui kembali. Dia harus mati dan bangkit kembali. Kalau sel tubuh kita tidak mati, kita tidak bisa bertumbuh. Bahkan alam memberikan kepada kita contoh, saudaraku, bahwa kita harus senantiasa mati dan bangkit dalam proses pembaharuan yang terus menerus. Dan keseimbangan antara kematian dan kehidupan ini, antara kematian dan kebangkitan ini, itu harus pas di dalam tubuh ini. Sel tubuh yang mati dan yang hidup itu harus pas. Nggak boleh dia terlalu banyak sel yang mati, karena kalau sel tubuh kita terlalu banyak yang mati, kita akan mati. Tapi kalau sel tubuh ini kebanyakan yang hidup, itu juga bahaya. Karena terlalu banyak kehidupan itu bisa menimbulkan kanker, tumor dan lain sebagainya, saudara, di dalam hidup kita. Tubuh ini. Sehingga keseimbangan antara sel yang mati dan sel yang hidup itu harus pas sedemikian. Supaya kita bisa bertumbuh. Gak boleh jomplang, lebih berat kematian dan lebih berat kehidupan. Tapi balance-nya, tapi keseimbangannya tersebut harus pas. Ya, itu kenapa saya percaya, ya, dalam hidup ini kita harus mati dan bangkit. Tidak boleh terlalu banyak kehidupan, nggak boleh terlalu banyak kematian, keseimbangannya harus pas. Itu kenapa kita tidak boleh hanya terlalu banyak misalnya menerima saja. Kita juga harus memberi misalnya. Karena kalau terlalu banyak kehidupan, ya, itu tidak bagus untuk kita. Kita juga harus mati, kita juga harus memberi, kita juga harus berbagi misalnya kepada orang lain. Dan setiap saudara dan saya memiliki potensi yang dahsyat untuk dibagikan kepada dunia ini. Apapun profesi saudara, apapun pekerjaan saudara, berapapun umurmu, dan seberapapun tinggi atau kurang tingginya tingkat pendidikanmu, saya tidak peduli. Engkau memiliki sesuatu yang dahsyat untuk dibagikan. Yang percaya katakan amin. Engkau memiliki sesuatu yang ajaib. Dan setiap manusia memiliki potensi tersebut. Dan untuk memenuhi potensi tersebut, kita harus hidup seperti Yesus.
Kita harus bersedia mati dan bangkit kembali. Mati dan bangkit kembali. Terus menerus dan terus diperbaharui. Waktu di mana engkau berhenti untuk mengalami proses tersebut, saudaraku, maka engkau berhenti bertumbuh. Dan kalau kita berhenti bertumbuh, saudaraku, maka kita akan gagal memenuhi potensi kita. Dan orang yang berhenti bertumbuh, saya perhatikan, saudaraku, adalah orang yang jahat. Kita bisa jahat kalau kita berhenti bertumbuh. Dan kalau saudara berhenti bertumbuh, maka engkau mengalami dosa yang dilakukan oleh Lucifer. Ya, Lucifer adalah tokoh malaikat yang jatuh di dalam Alkitab, yang mengatakan dengan sombongnya, aku mau jadi seperti Allah, aku mau duduk di takhta Allah, dan dia mau jadi sempurna, dia tidak mau lagi diperbaharui kembali, dia mau dirinya merasa setingkat dengan Tuhan dan tidak perlu bertumbuh lagi. Itu kenapa dikatakan, saudara, bahwa dosa yang paling parah adalah kesombongan. Dosa yang paling parah adalah apa? Kesombongan. Karena kesombongan, merasa diri sesudah sempurna, merasa diri sudah paling benar sendiri, maka engkau tidak diperbaharui kembali. Karena untuk diperbaharui engkau harus mati dan bangkit kembali. Engkau harus mati, engkau harus menyadari engkau tidak sempurna. Engkau salah. Engkau masih perlu belajar. Engkau masih perlu diperbaharui kembali. Sehingga engkau menjadi suatu sistem yang senantiasa terbuka. Menerima masukan, menerima input, menerima kritikan. Dan demikian engkau selalu diperbaharui, engkau mati dan bangkit kembali. Tapi kesombongan akan membuat engkau menjadi suatu sistem yang tertutup. Yang tidak lagi menerima kritikan, input, dan masukan. Dan sistem yang tertutup itu akan jadi jahat. Dia merasa dirinya sempurna. Dia merasa dirinya semua yang sudah sempurna sudah ada di dalam dirinya. Dan tidak ada lagi yang perlu dia pelajari dan ketahui di luar sana. Sehingga dia tidak akan beradaptasi, dia tidak akan berusaha untuk berubah. Tapi kita senantiasa, saudaraku, harus merendahkan diri kita dan mengalami proses yang tiada henti tersebut, yaitu digambarkan di dalam kematian dan kebangkitan Yesus. Dan saya percaya kalau saudara terus diperbaharui, engkau memiliki suatu kualitas yang luar biasa, yang gak ada matinya, saya gak ada lawan. Karena kalau saudara terus diperbaharui, tantangan apapun, masalah apapun, engkau bisa beradaptasi, engkau bisa fleksibel, dan engkau jadi lebih dari pemenang di dalam Yesus. Dan kualitas adaptif tersebut, saudaraku, yaitu digambarkan dalam proses yang menjadi pusat dari iman kita, yaitu kematian dan kebangkitan Yesus. Tapi kalau kita menolak untuk berubah, bertobat, untuk mati, untuk diri kita yang lama harus dihancurkan, harus dibongkar ulang, lalu disusun kembali dengan tatanan yang baru, dan menjadi rupa yang lebih penuh kemuliaan, yaitu kebangkitan. Maka saudaraku, kalau engkau mengalami proses tersebut, sejauh engkau melakukannya, maka engkau percaya, engkau dikatakan sebagai percaya kepada Yesus, menjadi sama seperti Yesus. Dan proses itu, saudaraku yang terkasih, adalah proses seumur hidup kita. Proses ini bukan hanya sekali saat kita percaya, merasa diri kita sudah Kristen, merasa diri kita sudah selamat, lalu kita seperti memeluk agama Kristen, semuanya sudah selesai. No, tidak demikian.
Proses ini adalah seumur hidup kita. Yang setuju katakan amin. Engkau harus terus diperbaharui. Kalau engkau menolak untuk diperbaharui, sistem apapun yang menolak untuk diperbaharui, catat apa yang saya katakan saudara, akan jadi jahat. Menolak kematian dan kebangkitan, menolak pembaharuan adalah awal dari kehancuran. Sistem apapun yang merasa dirinya benar sendiri, merasa dirinya sudah sempurna, walaupun awalnya baik, tapi dia akan jadi jahat. Dan dia akan menjadi monster yang mengerikan. Kalau kau merasa dirimu sudah paling benar sendiri, dan orang-orang di dunia ini yang merasa dirinya paling benar sendiri adalah orang-orang yang mengerikan. Betul atau tidak saudara? Kalau engkau merasa dirimu yang paling sempurna, mengerikan. Kau melihat orang lain jahat, kau merasa dirimu yang paling benar, maka engkau akan menjadi monster yang mengerikan. Kau akan menjadi seseorang yang radikal misalnya, seseorang yang fundamentalis misalnya. Dan radikal dan fundamentalisme itu ada dalam banyak faham dan semua agama, bahkan dalam kekristenan sekalipun. Jangan pikir ya bahwa di dalam kekristenan tidak ada yang namanya radikalisme atau fundamentalisme. Ada. Kalau kita merasa diri kita paling benar sendiri, kita akan serang orang lain, ya, kita akan tekan orang lain, dan kita tidak akan jadi berkat kalau kita lakukan hal tersebut, saudaraku. Tetapi kita harus terus diperbaharui dalam proses yang tiada henti ini, dan habiskan potensi kita sampai satu saat nanti. Alkitab katakan, sebagai penutup kita lihat firman Tuhan 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-26. Pendeta Adit boleh bacakan 1 Korintus 15 ayat 26. Iya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Musuh yang terakhir apa namanya saudara? Maut. Ya, masalah terbesar umat manusia adalah maut. Adalah keterbatasan kita di dalam ruang dan waktu, dan keterbatasan itu namanya adalah kefanaan. Kita fana, kita nggak bisa hidup selama-lamanya. Ya, dan musuh yang terakhir yang akan ditaklukkan, ya, masalah yang terbesar itu adalah kematian dan maut. Masalah terbesar umat manusia bukan masalah ekonomi, bukan masalah kesehatan, bukan masalah sosial, ya. Karena masalah ekonomi adalah masalah kurangnya sumber daya. Karena sumber daya selalu terbatas. Dan keterbatasan ini, saudaraku, biang dari segala keterbatasan. Ibu dari segala keterbatasan, biang dari segala keterbatasan adalah kefanaan atau maut. Ya, kefanaan, kita fana. Kita adalah manusia yang roh kekal tapi tubuh fana. Kita memiliki aspirasi untuk kekekalan, tapi sumber daya kita selalu terbatas. Waktu kita selalu terbatas. Kita selalu terbatas dalam ruang, kita terbatas dalam waktu. Tapi satu hari nanti kita menantikan seperti dinyatakan dalam kebangkitan Yesus. Dan ini harapan yang gak main-main. Ini harapan yang sangat bombastis. Harapan ini adalah satu saat nanti maut akan ditaklukkan. Yang setuju katakan amin. Kematian satu saat nanti akan mati. Ya, kematian yang mati adalah kehidupan. Ya, negatif. Kalau dikali negatif akan jadi apa? Positif. Ya, kematian kalau mati jadi kehidupan. Ya, kematian yang mati, kematian yang ditaklukkan akan menjadi kehidupan, dan itulah saat hari mulia yang kita nanti-nantikan. Jadi harapan yang kita miliki ini nggak main-main. Dan selama hidup kita, saudaraku, kita harus jadi sama seperti Yesus, mati dan bangkit kembali, penuhi potensi di dalam hidupmu. Dan saya mau katakan kepada setiap saudara, kalau engkau terus penuhi potensi hidupmu dalam proses kematian dan kebangkitan Yesus tersebut, maka seluruh hidupmu kau akan melihat kuasa dan mujizat Tuhan terjadi di dalam hidupmu. Karena agenda kerajaan surga ada di pihakmu. Dan kalau agenda kita klop dengan agenda kerajaan surga, maka surga ada di pihakmu. Yang setuju katakan amin.
maka kita akan terus melihat kuasa mujizat Tuhan sampai kita habiskan semua potensi kita, sampai hari di mana kita harus pergi dari dunia ini, yang idealnya kita sudah tua, kita umur panjang, yang setuju katakan amin. Saudara tua umur panjang dan sudah habiskan ya potensi kita ini, dan kau sudah berkontribusi, kau sudah berikan bagianmu yang harus kau keluarkan untuk agenda kerajaan surga tersebut, maka kita siap pergi ke rumah Bapa yang kekal. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saya undang worship leader, imam pemusik, mari kita sembah Tuhan. Kita siapkan diri kita di hari Paskah, minggu kebangkitan yang indah ini untuk menerima tubuh dan darah kebangkitan. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Mari kita sembah Tuhan, kita mau katakan, sebab Yesus hidup, maka ada hari esok. Sebab ada pengharapan akan kebangkitan ini. Pada saatnya nanti, saudaraku, biang dari segala masalah akan ditaklukkan. Biang dari segala keterbatasan, maut akan ditaklukkan. Maka pengharapan yang kita miliki di dalam Tuhan ini tidak main-main, luar biasa. Dan karena itu, mari kita sembah Tuhan, kita katakan, sebab Yesus hidup, ada hari esok. Sebab Yesus hidup, sebab Yesus hidup, ku tak gentar, karena tak berpegang hari esok. Katakan sebab Yesus hidup, angkat tanganmu dan sembah. Sebab Yesus hidup, ada hari esok, ada hari esok. Sebab Yesus hidup, sebab Yesus hidup, ku tak gentar, karena ku tahu, karena ku tahu, Dia pegang hari esok. Hidup jadi berat, hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Kalian angkat tanganmu, angkat hatimu. Sebab Yesus hidup, sebab Yesus hidup, hari esok, ada hari esok. Sebab Yesus hidup, sebab Yesus hidup, Paskah yang indah ini, saudaraku yang terkasih, mari kita imani bahwa kita terus diperbaharui dalam satu proses yang paling mulia dalam hidup ini, yaitu kematian dan kebangkitan. Dan Mesias, Juru Selamat, Tuhan kita sudah menunjukkan kepada kita
bagaimana manusia harus hidup dan memenuhi potensi dirinya. Ada kekuatan yang dahsyat dalam setiap individu. Ada sesuatu yang mulia dalam setiap saudara dan saya yang menunggu untuk dibagikan, yang menunggu untuk dikeluarkan. Dan untuk mengeluarkannya, saudaraku, kuasa kebangkitan itu, kita harus mati dan harus bangkit kembali seperti Yesus. Dan jika itu imanmu hari ini, angkat tanganmu tinggi-tinggi dalam hadirat Tuhan. Dan setiap saudara yang angkat tangan, katakan bersama saya, dalam nama Yesus, aku percaya, aku adalah generasi minyak dan anggur yang tidak dirusakkan di akhir zaman ini. Aku tidak dirusakkan, sebab kuasa kebangkitan ada di dalamku. Aku terus mati dan bangkit kembali. Aku terus diperbaharui dalam suatu proses kuasa kebangkitan yang tiada henti. Dan aku percaya tanda-tanda heran, kuasa dan mujizat Tuhan, kuasa kebangkitan yang ada di dalamku, bergerak di dalamku, aktif di dalamku, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Sebab Yesus hidup. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa atas firman-Mu yang begitu luar biasa pada pagi hari yang indah ini. Firman-Mu adalah berkat yang besar bagi setiap kami. Kami mau jadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan. Berkati yang terkasih Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariyaji ya Tuhan, dalam pelayanannya, dalam keluarga besarnya. Engkau boleh berkati, pakai beliau lebih ajaib lagi bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar ya Bapa, sebagai bentuk syukur kami akan bawa persembahan kami kepada Tuhan Yesus. Engkau yang sucikan, kuduskan persembahan kami biar boleh layak dan berguna bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi usaha, pekerjaan, toko, bisnis, karir, studi, pelayanan mereka. Engkau boleh berkati lipat kali ganda. Ini kami ya Tuhan Yesus, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tiberia, setiap kita yang siap beri yang terbaik kepada Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan. Sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk kita boleh terima yang terbaik daripada Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi setiap. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkan, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Kita satu di dalam doa, kami bersyukur Tuhan Yesus di hari Minggu Kebangkitan yang kami rayakan sebagai hari raya Paskah ini. Kami bersatu dengan tubuh darah-Mu dan kami mau beroleh tubuh dan darah
kebangkitan. Dan biarlah lewat perjamuan kudus ini ya Tuhan, kuasa kebangkitan bekerja di dalam hidup kami. Kami selalu diperbaharui sama seperti Yesus yang berkorban, yang memberikan nyawanya dalam kematian dan kebangkitannya. Demikian juga kami ya Tuhan, hidup sama seperti Engkau, selalu diperbaharui senantiasa. Maka dengan perjamuan kudus ini kami nyatakan karya penebusan Yesus 2000 tahun yang lalu berlaku atas kami, atas keluarga kami. Mari kita angkat tubuh Tuhan. Yesus adalah imam besar agung. Dari pengakuan iman kita, sama-sama kita katakan dalam nama Yesus, inilah roti hidup yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberi keselamatan, hidup kekal di kerajaan surga. Yang kedua, tubuh Yesus menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar aku dan keluargaku dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Yesus tertikam, tertombak di atas kayu salib. Kami tolak pisau operasi, pisau bedah tidak akan jamah tubuhku. Kami tolak terkapar di rumah sakit, kami tolak terkapar di meja operasi, kami tolak celaka, mara bahaya, malapetaka. Kami tolak terkapar di ruang ICU. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit, kelemahan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan, inilah tubuh Yesus. Sesudah itu Yesus mengangkat cawan, mengucap syukur atasnya seraya berkata, ambillah dan minumlah, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Kita angkat cawan Tuhan. Dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang memberi pengampunan atas segala dosa kesalahan kami. Kami janji bertobat, kami tolak setan dan segala perbuatannya. Keluarga kami, keluarga yang kudus, kami tolak perzinahan, kami tolak percabulan, jauhkan dari perceraian. Yang kedua, darah Yesus menyucikan, menguduskan kami. Kami termeterai sebagai warga kerajaan surga. Kami doa punya rumah di bumi dan di surga. Yang ketiga, oleh darah Yesus, oleh bilur Yesus, dari ujung rambut sampai ujung kaki aku sehat, aku sembuh pendengaran, penglihatan, semua panca indera sempurna. Kami tolak tuli, kami tolak katarak, kebutaan, setiap sistem organ, jaringan dalam tubuhku sempurna, pernafasan, antibodi, imunitas, pencernaan, peredaran darah sempurna. Darahku tahir oleh darah Yesus. Kami tolak benjolan apapun, kami tolak kista, miom, kami tolak kanker tumor, kami tolak diabetes, hepatitis dalam nama Yesus. Sebut sakitmu masing-masing. Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini lebih dari roti mana bangsa Israel 40 tahun di padang gurun dengan roti mana makan tidur diberkati tidak kekurangan, kasut jubah tidak rusak selalu baru dengan tubuh darah Yesus. Berkat kami lebih dari roti mana. Kami tolak kemiskinan, kami tolak roh kekurangan, hutang-hutang pribadi. Lunas bulan ini kami tolak kebangkrutan. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit,
kemiskinan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum, inilah darah Yesus. Haleluya, terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Silakan Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, naikkan doa-doamu kepada Tuhan Yesus. Imani bahwa di balik tubuh dan darah Tuhan Yesus ada kuasa yang sangat besar. Tidak ada perkara yang mustahil bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, kembali sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Angkat tanganmu dua-dua, naikkan pujianmu hanya bagi nama Tuhan kita, Allah yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Yesus dah lebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus lebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Mari kita satukan iman kita, kita sepakat apa yang diikat di bumi, diikat di surga. Apa yang dilepaskan di bumi, dilepaskan di surga. Kita angkat minyak urapan ini bersama dan kita katakan bersama-sama dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah minyak urapan yang kudus untuk memuliakan Allah dan manusia. Kami muliakan Yesus, Tuhan dan Allah kami yang ada di tengah kami, memberkati kami. Setiap tetes oles dari minyak urapan ini hari ini, yang sakit disembuhkan, mengusir setan-setan, hancurkan kuasa kegelapan, patahkan segala kuk dan belenggu dalam nama Yesus. Inilah minyak urapan. Oleskan atas dahi, kepala saudara, atau bagian tubuh yang sakit, dan percaya minyak anggur tidak dirusakkan. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap pokok doa yang tertulis dalam kertas doa ini, mewakili kerinduan pergumulan anak-anak Engkau yang berfirman ya Tuhan. Doa orang benar dengan yakin didoakan besar kuasanya. Inilah iman percaya kami hari ini. Doa kami besar kuasanya. Kami berdoa bersyafaat untuk gerejamu, berkati yang kami kasih gembala sidang kami, pendeta dan Yati Pariaji. Tuhan beri umur panjang dan kesehatan, penuh kuasa, penuh mujizat untuk memimpin pekerjaan-Mu yang besar. Hamba-hamba-Mu di Tiberias yang melayani urap ya Tuhan, terutama di tempat ini. Berkati Pak Sony dan Bro Yoris, dan kami doa berkati Bro Renaldi dan rekan-rekan imam pemusik, tim singer, berkati adik-adik choir, asyar kolektan, dan greeters, juga guru-guru sekolah minggu. Kami doa berkati bahkan event dan security. Kami doa ya Tuhan lewat pelayanan kami di Tiberias, bilangan orang benar di Indonesia terus bertambah. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, dimenangkan untuk tuayan di akhir zaman. Kami serahkan berkati Dr. Julia, juga Pak John dan keluarga, juga usahanya di Jogja diberkati Tuhan. Berkati Pak Alex, berkati Bu Meni dan keluarga selalu diberkati, juga berkati Pak David, Pak Anggoro selalu diberkati dalam perlindungan Tuhan. Ibu Marta di Sunter selalu sehat, sempurna, juga berkati. Kami doa omanya Adit selalu sehat, dan Ibu Ivon. Kami doa setiap kami yang seperjamuan di tempat ini ya Tuhan, kami berkumpul di bumi dan berkumpul di surga. Kami datang dengan berkat-Mu, kami pulang bawa berkat Tuhan.
berkat martir mengalir dari gembala sidang kepada setiap hamba Tuhan, setiap jemaat yang terkasih. Sebab Tuhan berfirman kepada Musa, ucapkanlah kata berkat ini atas Israel, dan aku akan berkenan untuk menaruh berkat ini atas mereka. Yevarech Adonai vayishmerecha, Yair Adonai panav elecha v'chonecha, Yisa Adonai Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya atasmu dan memberi kepadamu kasih anugerah. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi bagimu shalom, damai sejahtera untukmu dan anak-anakmu yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Selamat Hari Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.